coach. Aduh, asisten coach. Asisten Maksud coach. gue tuh teh etah gitu kan. Itu adalah hal yang begitu besar sebenarnya kan. Tapi Alter Ego so far nggak terlalu terjerembab sih ya dari Ya. segi permainannya, strateginya, hasilnya pun juga tidak terlalu terjerembab untuk sejauh ini, dan itu adalah menjadi salah satu hal yang gue salutin untuk tim Alter Ego Ares sendiri. Ya, kita juga tidak hanya membahas Alter Ego, terlihat bagaimana pergantian juga dilakukan oleh Hexas. Ya. Dia menggantikan peran dari Snap karena selepas minggu yang pertama Snap memang sedikit menurun. Di minggu kedua masih ada tersisa beberapa kali clutch yang dilakukan oleh Snappy, tapi setelah itu Snap tidak terlihat lagi ya. Inilah dia pemain-pemain debutan nih. Emang angkat-angkat ayam banyaknya. Ini yang membuat bedanya para legend dan juga para pemain-pemain baru. Pengalaman belum banyak sehingga mereka belum bisa maintain performanya. Oh gitu, karena memang banyak sekali faktor ya, yang ya. dimana akan mempengaruhi dari segi performance masing-masing tim ini. Tapi balik lagi yang membuat gua salut adalah makin kesini rookie-rookie yang ada di PUBG Mobile ini sendiri tuh nggak takut loh gitu, Ya. nggak takut vokal, nggak takut bersuara, nggak takut untuk shining gitu, dan pastinya mereka tidak akan takut untuk menghadapi game kita yang keempat untuk hari ini, hari pembuka dari Grand Final. Dan ladies and gentlemen, selamat datang di Erangel. Pesawat sudah mengudara saat ini datang dari area sebelah kanan. Yasnaya Poliana menuju ke hospital. Sudah terlihat dengan jelas harusnya yang turun pertama. Oh, justru Alter Ego Lipuka nampaknya akan diincar oleh mereka. Tapi tim Talon menurut saya yang cepat untuk turun bersama dengan Flash. Ya, betul sekali. Flash juga turun menuju ke sana. Kita mengucapkan selamat berbuka puasa Betul. untuk kalian semua yang sedang menjalankan. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Kita akan menemani kalian semuanya sepanjang malam hari ini. Tadi kita sudah mengabuburit dan kalian mungkin makannya juga sembari nobar mungkin ya bersama keluarga kan. Biasanya kan kalau buka-buka hari-hari awal tuh masih sama keluarga, masih di rumah masing-masing gitu. Dan sekali lagi selamat berbuka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, puasa hari ini Lancar, alhamdulillah. Dan semoga berkah untuk kita Semoga semua berkah. yang menjalani puasa. Maupun yang tidak menjalani puasa, semoga juga terkena berkahnya. Karena ada berkah-berkah juga untuk yang tidak menjalani puasa, yaitu ada takjil banyak. Jadi banyak jajanan itu kalau dia. sore. Karena lagi FYP. Oh. Ya nggak puasa juga ikutan merasakan vibe-nya karena berburu takjil. war takjil. War takjil. Karena memang salah satu hal yang seru sih yang Iya. memang terjadi selama bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini adalah berburu takjil gitu kan. Karena jajanan-jajanannya itu enak-enak dan juga menarik-menarik. Seperti halnya circle kita yang pertama ini coy. Menarik banget menuju ke arah bagian utara sekali. Dan ini adalah classic circle di mana sebenarnya tim yang mengamankan bagian Severny ini akan menjadi sebuah advantage untuk mereka semuanya. At least dapetin momentum atau at least bisa bertahan sampai ke late game-nya nanti. Atau at least dapetin WWC dedek. Ya, dan yang berada di Severny saat ini adalah MRPX. Ada satu pesan sebenarnya yang diberikan oleh punggawa MRPX yaitu Boboho, pemain Gaek yang mereka miliki. Boboho menyebutkan buat mantan, Widih. yaitu Boom Esport. Jangan terlalu tegang di atas, nanti turun, kata Boboho. Oke. Saat ini emang udah turun sih, tapi tetap aja kalau dibandingin sama peringkat MRPX agak sedikit jauh ya. MRPX itu 2 dari bawah, kalau Boom 2 dari atas. Coba ulangin tadi kata-katanya apa? Buat mantan, Boom Esport jangan terlalu tegang di atas, ntar turun. Agak spicy memang yang Spicy sekali. diberikan oleh seorang Boboho. Apalagi kita tahu bersama kan memang ada sebuah cerita Boboho adalah mantan pemain dari tim Boom Esport. Betul. Nah, daripada kata-katanya terlalu pendek Ya. seperti tadi, mendingan dipanjangin ya. Gimana tuh panjangnya tuh? Karena ada kata-kata yang lebih panjang lagi. Karena kan memang dari interview yang dilakukan dengan salah satu media partner PMSL ini yakni Level Up bertanya, apakah dengan berpindahnya Rocky dan Cleon berdampak dengan performa MRPX di season ini? Emang dampaknya apa Sanskuy menurut lo sebelum gue spill jawaban dari Boboho? Dampaknya adalah Rocky dan Cleon gak ada di Grand Final. Dampaknya bukan untuk MRPX ya? Bukan. Waduh. Tapi kalau misalnya dampaknya untuk MRPX, kata Boboho, secara dampak positif pindahnya mereka ngerubah tim kita. Karena lebih dari kenapa gue bacanya kayak anak. kayak enak gitu ya. Ulangin.
Secara dampak positif, pindahnya mereka ngerubah tim kita karena lebih dari 50% roster sebelumnya cabut. Gak ada perubahan ya gitu. tadi. Kalau dampak negatifnya, ya mungkin kita kehilangan sosok konektor di tim. Cuma kalau dilihat dari hasil kami sekarang, ya aku nggak bisa bilang banyak hal. Kita lihat aja next ya, the new MRPX, Widih. Ya, the new MRPX dengan hadirnya Hazel, dengan hadirnya Zero, dan juga pastinya The Legend Zai yang menuju ke tim Morph untuk ketiga kalinya. Keluar dari Morph, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi sampai 3 kali untuk Zai. Ya, untung di sini bukan Cici Jelly ya, jadi tidak akan diteruskan kata-kata itu. Yang gue akan teruskan adalah gue salvok dengan sign yang dibuat dari masing-masing pemain ini di interview tersebut dengan level up. Karena memang tanda tangan ini tuh sedang menjadi bisa dibilang itu perbincangan yang hangat yang dibincangkan di skena PUBG Mobile khususnya di Indonesia. Karena kemarin ada hal yang menghebohkan Sasku dan juga teman-teman semuanya. Kenapa tuh? Dari menit.com, terkuak PUBG Mobile Indonesia berusaha menutupi fakta Ya. dari Glue Squad yang ngupload gitu. Ini foto asli yang disembunyikan pihak PUBG Mobile tuh. Ada yang dilingkarin merah-merah gitu kan. Itu ada pemain Glue Squad yang harusnya juga ikut di Grand Final. Betul. Nah, dan itu adalah ada surat terbuka yang ditandatangani secara langsung oleh Mr. Fatiba Clutch. Nah, tanda tangannya itu juga menarik. Oh, tanda tangannya juga menarik ya. Itulah dia. Tapi kalau ngomong-ngomong Fatiba, kita juga mendoakan untuk Fatiba karena baru saja ditinggalkan oleh ayahanda. Oh, iya. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisinya. Amin. Gitu. Dan kita akan melanjutkan kembali menuju ke Asa yang saat ini kembali menjadi andalan dari Coach Nougat karena ada pertemuan Waze berhadapan dengan MRPX yang memang keuntungannya mendapatkan Severn nih. Mereka mendapatkan circle, langsung dapat 1 knockdown cepat. Dev juga mendapatkan menuju ke area dari Lewis. Inilah momen di saat Zero akan kita lihat bersama kedatangan tamu-tamu tak diundang. Hazel mengetahui di dekat dengan mereka memang ada shelter di sana dan itu langsung diincar oleh pemain MRPX. Tiba-tiba aja ya didobrak dari kanan, kiri, atas nggak ada sih soalnya itu laut. Depan atau bawah sendiri pemain-pemain dari tim MRPX dan bahkan Boboho berhasil untuk mendapatkan seorang Mela. Eliminasi pertama untuk Morph GPX dan mereka masih terlihat begitu strong karena ini adalah balik lagi ya kampung halaman mereka sehingga mereka tahu persis titik-titik mana saja, spot-spot mana saja yang harus dijaga oleh masing-masing pemain dari tim MRPX dan itu terlihat sekali, tertranslasi sekali dari posisi mereka semuanya. Satu pemain menjaga satu angle yang berbeda dari MRPX. Ya, sebuah WWCD dari Bigetron tadi sebenarnya tidak hanya menguntungkan untuk Bigetron tapi juga menguntungkan untuk yang punya Bigetron karena itu menjadi bukti bahwa Starless kalau datang ke venue nggak bau-bau amat. Starless datang ke Malaysia karena baru sampai tadi langsung WWCD. Wah, itu ya berarti CEO buff masih lanjut ya. Kemarin dari Pikmi ada CEO buff, sekarang Starless, Koet atau Starless datang ngasih CEO buff. Oh, nggak mau kalah. Kemarin mau dibuktikan, gue juga bisa nih. Gue juga bisa. Kita masih menunggu ya CEO-CEO yang lain untuk datang ke venue karena Daniel sebenarnya juga sudah hadir di venue tadi. Tapi Voin belum terlalu merasakan dampak tersebut. Kita juga mengharapkan adanya mungkin Koyur bisa datang ke venue. Ya. Lalu kita juga Pak Ape yang pastinya juga kita harapkan kehadirannya di venue. Kogeri juga kita harapkan kehadiran di venue karena saat ini timnya yaitu Boom sedang berhadapan dengan Sam tembakan dilakukan Yami. Tapi apa daya menembak dengan berada di Cup RB yang sedang melaju cepat pastinya sulit sekali. Ya, Yuhai hanya diberikan damage cukup besar juga tadi. Gak sempet untuk di knockdown juga, bisa healing terlebih dahulu untuk seorang Yuhai dan dengan begitu dia masih bisa untuk melanjutkan permainannya atau pergerakannya menuju ke arah atau bersamaan dengan pemain-pemain Sam9 yang lainnya. Bumi Sports tadi dimana mereka kayaknya lebih memilih untuk touchdown terlebih dahulu di sebuah compound. Mereka akan coba untuk mengawasi sisi-sisi yang lain. Dan ini dia ternyata momen di mana Levi's didapatkan oleh seorang Dev. Itu adalah eliminasi pertama. Dan so far satu-satunya untuk Sam9. Ya, satu hal yang kita ketahui saat ini memang cukup panas tadi disebutkan oleh Zeta menuju ke Bigetron. Jangan terlalu
lama di Milta atau terjangan terlalu nyaman di Milta. Tapi sebenarnya Zeta juga menyebutkan bahwa ini final pertama untuk dirinya dan final pertama ini adalah final yang berkesan karena dia melawan idolanya langsung yaitu Zuxi dan Luxi. Iya, itu dia ya. Walaupun Luxi agak-agak jarang dimainkannya ya. Tapi kan melawan Zuxi. Melawan adalah. Tapi yang ini berbahaya banget coy. Oh my god, oh my god, oh my god. Gua betul-betul ketar-ketir melihat vehicle yang dikendari oleh 3 pemain sekaligus dari tim RRQ tadi. Dan untungnya memang tidak di-tracking oleh lawan-lawan yang berada di sekitar mereka. Yang di-tracking justru adalah pemain dari Bumi Sports tadi. Dari mata tim Flash. Bigetron Ratelian sebagai tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Reinforce harus hati-hati terlebih dahulu. Memang semenjak ada update terbaru, ini batu baru ada. Kemarin sebelum update itu batu belum ada. Betul, jadi Genfos nggak hafal. Ya, masih belum hafal gitu. Oh, tiba-tiba ada batu di sini gitu kan. Bener, karena kemarin sebelum update terbaru tuh belum ada tuh batu di area situ. Masa tanjakan ke gunung ada batunya, siapa yang naruh coba? Iya, siapa coba yang naruh di situ? Kan nggak logis kan? Nah, jadi memang bukan kesalahan dari Genfos. Kita akan melanjutkan kembali menuju ke break. Yang saat ini membela tim STX. Gue kira break. Enggak, sih tiba-tiba break tuh. Ntar, break Isoma. Ntar habis ini sebelum Miramar kita baru akan break lapar. Yang kembali dimainkan bersama dengan Zuxi. Kali ini menggunakan Marga Zeven. Semua pemain-pemain Bigetron menggunakan Marga Zeven di belakangnya. Sebenarnya Marga ini diawali dari seorang Satarles saja di awal. Tapi lama-lama menyebar, lapar di awal tuh. Tapi menyebar ke yang lainnya. Ada influence yang dilakukan oleh lapar. Wih, makro influencer kah? Oh iya lapar betul. Di kelas abangku, kelas sekali. Tapi ngomong-ngomong soal lapar, dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Bigetron Ratelians, mereka nampaknya sudah mulai diawasi dan juga dihantui oleh tim Voin yang menyebar cukup rata. Split pemain-pemain dari Voin ini sendiri dan dari seorang Ki akan melihat adanya 2 pemain dari tim Bigetron tiba-tiba aja keluar dari sarang mereka. Membukakan tembakannya spray tapi masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Pemain-pemain dari tim Bigetron masih bisa bertahan untuk saat ini tapi akan coba untuk dilontarkan 1 buah granat dari seorang kunci atau Ki yang masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Ternyata granat belum mampu menggoreskan luka karena smoke menutupi area permainan dari Bigetron. Zeta sedikit memantau dengan buah Miradonya melihat menuju ke area dari Bigetron. Berada di Mirado berarti visionnya lebih tinggi sedikit tapi tetap saja belum mampu mendapatkan posisi pasti. Pemain-pemain Bigetron berada di area mana. Circle kembali berada di area atas dan akan menutup dengan sempurna sesaat lagi. Kita akan mengetahui kembali menuju Mon Stelber atau justru Severny. Dan kali ini Stelber, tapi bedanya Alter Ego tidak ada di puncak Stelber. Mereka sudah ada di bawah dan sudah setup berada di tengah. Iya, udah turun dan mereka ketertiban zona untuk saat ini karena zona lebih mengorbit menuju ke arah tim Alter Ego. Seperti yang kalian lihat dari bagian medium mapnya tadi. Dan ini akan menjadi sebuah advantage untuk tim Alter Ego sendiri. Berbanding terbalik dengan Erangel sebelumnya di mana mereka menuju ke arah puncak dari Monstalber tersebut. Tapi ternyata itu menjadi disadvantage untuk mereka semuanya. Sama seperti halnya Boboho kali ini akan menghadapi sebuah disadvantage karena kayaknya sudah mulai meleduk tadi satu vehicle-nya yang dikendarai oleh seorang Boboho dan dia pun juga low HP apalagi terus-terusan di tracking, terus-terusan di tapping oleh seorang Zuxi yang pada akhirnya mendapatkan knockdown menuju ke arah Boboho. Berada dekat sekali Zero, diberikan sebuah granat tapi Zero mampu mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Sama-sama knockdown kedua belah pihak. Yap, sama-sama knockdown kedua belah pihak untuk saat ini. Dan kayaknya mereka masih akan mengamankan atau memanfaatkan waktu timing untuk nge-revive satu sama lain. Tapi Boboho nggak bisa kemana-mana, Boboho harus dieliminasi. Satarles di bagian belakang sana berhasil untuk di-revive, tapi Genfos akan coba untuk berhadapan face to face menuju ke arah seorang Zero yang memang sudah terkena damage, sudah ter-knockdown juga. Jadi kayaknya bakalan sulit. Yang sulit juga adalah teman-teman atau pemain-pemain lebih tepatnya yang akan bermain di bagian tebing ini. Di bawah sana ada seorang Snipes dari tim Geek Fam. Dia sendirian saja masih berenang-renang dan akan coba untuk dihantui oleh tim Sam9. Akan di lockdown oleh seorang Kenny. Gak akan coba untuk mengawasi pemain-pemain yang lainnya atau tidak akan coba untuk meninggalkan POV-nya menuju ke arah bawah sana. Zeta mulai touchdown, Voin mulai datang menuju medan pertempuran. Mereka
harus ngecek terlebih dahulu area pertempuran karena memang masih buta map untuk sementara waktu. Mereka masih belum mengetahui di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Datang paling akhir berarti area yang tersedia sudah semakin tipis, sudah sangat sedikit sekali. Mulai melakukan sebuah flank menuju ke area luar, tapi apa yang ternyata ada Parajin yang menunggu di sana, dan Parajin mendapatkan satu knockdown penting menuju pemain dari Void, yaitu kunci. Oh my god, ini Parajin dari tadi gue lihat-lihat ya memang menjadi salah satu pemain yang begitu mengerikan datang dari The Xavier. Berkali-kali berhasil untuk memberikan value yang begitu besar untuk The Xavier sendiri. Tapi di sisi yang lainnya ternyata ada pertemuan antara dua tim Indonesia Void. Tiba-tiba saja Min 2 hanya meninggalkan seorang Superman sebagai the last man standing. Apakah dia berhasil untuk menjadi Superman? Tapi ternyata tidak berhasil. Langkah dari Void harus dihentikan oleh tim RRQ Ryu. Void pusing 7 keliling, Coach Devian Denny Jember pusing 7 keliling karena segala upaya seperti sudah mereka kerahkan, tapi tetap saja rotasi yang menjadi malapetaka untuk Void. Sulit sekali mereka sampai ke late game, tidak seperti minggu yang kedua. Void mengimpi-impikan performa mereka di minggu yang kedua grup stage sebagai pemuncak klasemen di grup stage tersebut. Tapi saat ini apa daya permainannya terlalu mudah untuk ditumbangkan lawan-lawannya. Seperti halnya kita melihat juga saat ini Zuxi tumbang, Wonti mendapatkan pemain dari Bigetron. Oh my god, Bigetron menyusul Void. Dua tim Indonesia back to back harus hengkang dari game ini. Setelah Cikon terlebih Latusun ternyata masih terjadi di antara tim BTR Red Alliance ini. Well, kita akan terus saja untuk melanjutkan peperangan yang akan terjadi di Erangel ini karena di stage yang keempat akan lebih sempit lagi, apalagi dalam sekitar 3 detikan Blue Zone akan bergerak dan akan coba untuk ngepress tim-tim yang masih berada di bagian pinggiran zona. Tapi dari Vampire bertemu dengan Boom Esports, Sam9 pun juga demikian. Geek Fam mengganggu pemain-pemain dari tim Sam9. Dan kayaknya ada gangguan juga yang dilakukan oleh Ponbit menuju ke arah seorang Yuhai. Sam9 sementara waktu hanya akan bermain dengan 3 punggawa mereka saja, yang dimana Kenny akan coba untuk meng-welcome pemain-pemain dari tim Boom Esports. 2 pemain sekaligus langsung dibabat habis, dimakan, ditelan hidup-hidup semuanya. Boom Esports rontok satu persatu dan harus hengkang dari game ini. Sam9 masih bertahan dengan 3 punggawa mereka, yang dimana mereka pun juga diganggu gugat oleh tim Talon ternyata. Mata saya masih harus mencerna beberapa detik. Apa yang saya lihat tadi, saya seakan tidak percaya. Kenny sendirian saja, hanya butuh 1 pemuda Malaysia bernama Kenny untuk menumbangkan 3 pemain Boom menuju lobby. Bahkan Kenny tidak lama langsung pulang terkena Vampire. Wah, ini emang adalah salah satu fight yang begitu chaosnya karena memang baik dari Sam9, Boom, Vampire tadi kan berada di dalam satu garis rotasi yang sama ya, sehingga harus bertemu satu sama lain. Apalagi tadi ada gangguan juga yang kalau nggak salah dilakukan oleh tim Talon karena memang salah satu pemain dari tim Sam9 ini diutus untuk terlebih dahulu masuk ke dalam compound pinggir di bagian barat circle kita yang keempat ini. Sehingga harus diganggu gugat, dan yang mendapatkan value paling besar dalam war barusan adalah tim Vampire karena mereka mendapatkan 3 eliminasi, tidak kehilangan 1 punggawa sama sekali. Yang justru kehilangan punggawa demi punggawa adalah tim Fast Clan tadi, the other Thailand fellow, karena mereka harus menghadapi pemain dari tim STX. Hanya sisa seorang Morman, seorang diri, the last man standing, bersamaan juga dengan tim GK. Ini akan menjadi mid-range battle yang akan dilakukan oleh Morman dan juga GK, yang ternyata dimenangkan oleh seorang GK karena tadi Morman lebih menghadapi atau mukanya itu lebih menuju ke arah yang lainnya, bukan menuju ke arah seorang GK. Ya, dan juga kalau kita sedikit membahas, tadi Fast Clan memang gagal untuk memenangkan fight tersebut. Rekannya yaitu Vampire, setelah mereka melawan Sam9, setelah mereka melawan Boom, tidak hanya keunggulan jumlah dan juga elim yang mereka dapatkan, tapi area permainan yang didapatkan oleh Fast Clan setelah menumbangkan 2 tim tersebut sangat luas, sangat lebar. Lihat bagaimana mereka mendapatkan compound, walaupun saat ini circle tidak menuju ke compound yang dikuasai oleh Vampire, tapi tetap saja untuk menuju circle tidaklah terlalu jauh. Iya, tidak terlalu jauh, dan so far so good sih permainan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Vampire ini cukup menjanjikan juga. Tapi di atas sana sudah mulai ada smoke yang terpop up di sekitar badan dari seorang Yoru. Karena Yoru dan Hazel hanya
bisa berdua dari MRPX, apalagi Rosemary masih terus-terusan menggila, memberikan damage yang cukup signifikan menuju ke arah salah satu pemain dari tim MRPX tersebut, Hazel, yang dimana akan di follow up oleh sebuah granat yang dimasak, dan Hazel akan coba untuk lari seperti Kapten Tsubasa untuk bisa ngedodge granat tersebut, tapi terlihat salah satu pemain yakni Yoru oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego Ares. Red knock terjadi, Yoru down, Hazel the last man standing. Bisa apa Hazel? Masih bisa untuk ngedodge, masih bisa kanan kiri, masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa untuk melontarkan satu buah granat yang dimana Alter Ego juga diganggu oleh tim Flash. Wonti mengganggu sebuah prahara rumah tangga antara Alter Ego dan juga MRPX walaupun diselesaikan dengan tidak terlalu lama oleh seorang Rosemary, tapi tetap saja Wonti masih menghantui di area tersebut. Tonike melakukan tembakan. Pigme tiba-tiba satu persatu pemain-pemain mereka terkena damage dan juga rontok. Ya, rontok satu persatu. Tapi masih ada Vexi yang sudah mulai nge-cook sebuah granatnya, digangguin juga oleh tembakan dari seorang Nuzi atau Stone di bawah sana. Menuju ke arah seorang Vexi. Vexi down, hanya meninggalkan dua pemain saja dari tim Pigme yang masih aktif berduaan. Harus berdansa, harus melakukan tango untuk pemain-pemain dari tim Pigme ini. Jobrenki dan juga Drone masih bisa bertahan di bagian rumah lantai 2 ini, dan juga masih ada satu kegagetan yang gue rasakan karena di bawah meja kita tiba-tiba ada sesuatu, Sansko. Jangan sampai kaget juga. Yang kaget nampaknya nanti akan datang dari pemain-pemain dari tim Pigme karena dari Vampire masih utuh, apalagi masih ada granat juga yang sudah mulai dikok. Walaupun demikian seorang Tonike harus hengkang dari game ini. Bahkan bisa dilakukan kembali. Stone sudah ngelock habis sebuah jendela yang dikuasai oleh Pigme. Dua pemain mereka memang hilang, tapi Pigme masih memiliki dua yang lainnya. Seperti halnya keadaan yang sedang dialami oleh Flash. Misalkan dua pemain saja. Swaps mencoba untuk datang, mencoba untuk merapat. Perlahan namun pasti menuju ke area rumah jamur yang menjadi kandang dari Pigme. Kita memantau kembali saat ini. Ternyata tidak jadi datang. Swap justru mencoba untuk mundur, menjaga jarak dan sedikit naik untuk cari angle yang lain. Iya, ini kayaknya memang decision mereka patut diacungi jempol juga. Karena memang sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak baik nantinya. Apalagi tadi sempat ada engagement yang dilakukan oleh mereka, trial yang dilakukan oleh mereka. Mereka harus kehilangan salah satu hitman mereka, yakni Tonike sendiri. Sehingga value-nya terlalu rendah lah kalau misalnya nanti mereka memaksakan. Apalagi Pigme pun juga mendapatkan posisi yang sebenarnya enak untuk segi defense dan juga mungkin nanti bisa welcome pemain-pemain dari tim Vampire. Dan Vampire pun juga sedari tadi diganggu juga oleh tim-tim yang lainnya. Alter Ego pun juga diganggu oleh tim Talon dalam pergerakannya tadi. Ada salah satu punggawa dari tim Alter Ego, Rosemary, yang berhasil untuk diamankan oleh seorang Red Face di ujung sana. Gak bisa kemana-mana lagi dari seorang Rosemary karena nyatanya Okta sebagai the last man standing lebih memilih untuk mengikhlaskan terlebih dahulu saja dan akan berjuang sendirian secara solo. Ya, sulit memang untuk Okta keluar dari posisinya. Kalau Okta keluar, tidak hanya satu tim yang akan nembak ke dia, tidak hanya satu player yang akan nembak ke dia. Okta perlu tetap tidak ketahuan di waktu yang cukup lama karena dekatnya ada Pigme, bahkan tempat dari Okta merupakan tempat yang tidak berada di area dalam circle. Justru saat ini lagi-lagi karena tempatnya mirip, Yudu Alliance dapat zona lagi. Di stage yang ke-6 ini, dan ini akan menjadi sebuah kengerian untuk tim Yudu Alliance. Begitupun juga dengan tim Pigme karena tiba-tiba saja engagement menuju ke arah tim Pigme dilakukan oleh Vampire. Jobrenki gak kelihatan, Jobrenki berada di dalam vehicle-nya gak kelihatan sama sekali, dan bahkan kali ini sudah kelihatan membukakan tembakannya. Jobrenki berhasil untuk mendapatkan satu knock, tapi ternyata apa daya karena memang masih ada swaps di sana. Jobrenki harus dihengkangkan, Vampire masih bisa bertahan. Sangat disayangkan dapat satu tadi padahal, tapi ada korban juga akan kita segera lihat. Nerpeko langsung saja membungkam mulut satu pemain dari tim Talon, Red Face, yang tadi datang menuju ke area depan dari Nerpeko, tapi Hexas juga diberikan sebuah granat panas dari Linux yang saat ini memberikan yang kedua, meledak saat lagi Nerpeko juga dicicil HP-nya oleh
Axel. Ya, ini adalah salah satu pemain yang impactful menurut gua untuk tim Talon karena memang beberapa kali permainan di group stage kemarin, di Last Chance, di Super Sunday gitu. Axel ini berhasil untuk memberikan efek untuk tim Talon sendiri, apalagi dengan menghilangkan salah satu penggawa dari tim Arargyu, dia langsung maju, langsung aja mencari the last man standing Nerpeko yang nggak bisa kemana-mana, yang harus dimusnahkan, dihengkangkan di tangan Axel seorang diri. Ya inilah dia Satria Piningit yang ditunggu-tunggu. Seorang penyelamat untuk Talon yang membuat Talon masih bertahan. Tapi tetap saja ini circle untuk Yudo Alliance. Miseri harus berhadapan dengan Leon DZ. Miseri menang. Masih ada kesempatan. Tembakan dilakukan. Lidik juga menang di sana. Dua pemain tumbang. Yudo Alliance tiba-tiba dibuat kicep karena menyisakan dua pemain tersisa. Yeah, crumbling down satu persatu pemain-pemain dari tim Yudo Alliance, tapi ternyata masih ada Swaps yang mengganggu posisi dari seorang Linux. Talon harus tertumbangkan, harus ter-knockdown, apalagi seorang Axel kelihatan kali ini dilontarkan sebuah granat dari seorang Nuzi yang di-cook. Masih belum terlalu al dente. Cook granat yang dilakukan oleh seorang Nuzi, tapi masih ada dua granat selanjutnya. Granat yang kedua tadi berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan menuju ke arah seorang Axel. Karena memang di sini Nuzi harus tarik mundur terlebih dahulu karena harus nge-revive salah satu rekannya. Jimmy diharapkan mampu menjaga jarak menuju ke pemain-pemain Talon. Keluk nampaknya sulit untuk bisa diselamatkan karena kalau kita lihat dari medium map, Yudo Alliance lebih memilih untuk masuk zona duluan. Di sisi yang berbeda, Wonti bersama dengan Flash juga terlalu nyaman, tidak ada yang mengganggu di utara. Ya, di utara apalagi mereka bisa mendapatkan circle. Barusan kita bisa melihat dari arah medium mapnya yang udah mulai di-update. Tapi di balik batu terdapat Okta, seorang diri sendirian. Begitu sunyi hal yang kita bisa dengar kali ini. Hanya ada sayup-sayup suara dari smoke yang di-pop up oleh masing-masing pemain ini. Dan bahkan ada suara tembakan yang begitu mematikan yang langsung menumbangkan seorang Miseri. Akan coba untuk di-follow up oleh seorang Axel. Akan coba untuk diselamatkan untuk saat ini karena memang masih ada beberapa utility yang bisa untuk dimanfaatkan. Tapi ternyata Miseri begitu terlihat oleh seorang Jimmy. Di finish begitu saja. Axel seperti Hachi, sebatang kara dia sendirian akan coba untuk memperbaiki posisi dari tim Talon. Setelah Gigatron mendapatkan WWCD, Yudo Alliance nampaknya ingin kembali makan ayam di match yang keempat. Karena mereka mendapatkan area yang cukup nyaman. Kuncinya adalah dua gudang Hejo yang biasanya didapatkan oleh Altrigo. Tapi saat ini justru didapatkan oleh Yudo Alliance. Dua kali circle menuju ke area yang hampir mirip. Dan dua kali Yudo Alliance yang mendapatkan keuntungan paling tinggi untuk sementara waktu. Bahkan WWCD bukan tidak mungkin didapatkan oleh mereka lagi. Ya, apalagi tadi walaupun crumbling down satu persatu, mereka bisa untuk bertahan dengan tiga punggawa mereka. Membalikan lagi gitu kan jumlah advantage dari masing-masing punggawa dari Yudo Alliance ini. Tapi Axel, walaupun dia tinggal sendirian, dia tidak takut. Dia tidak gentar sama sekali. Akan membuka tembakannya menggunakan submachine gun, mendapatkan satu knockdown. Apakah akan mendapatkan yang kedua? Tapi sangat disayangkan karena ada momen habis peluru. Change weapon. Dan momen tersebutlah yang dimanfaatkan oleh seorang Nuzi untuk menyapu bersih the last man standing dari Talon tersebut. Tapi lihat bagaimana kegilaan yang dimiliki pemuda bernama Axel. Berani sekali dia datang, menantang para penggawa Vampire, hampir menang, hampir mendapatkan dua sekaligus. Tapi apa daya ternyata sulit untuk menghadapi dua pemain walaupun satu sudah knockdown dan satu lagi sangat low HP tadi. Yang T justru mendapatkan pemain yang harusnya menjadi elimination untuk Axel yaitu penggawa Vampire. Yudo Alliance 3. Flash menyisakan 2, Vampire dan Altrigo masing-masing hanya menyisakan last man standing. Wah, ini Flash sih menjadi tim yang benar-benar bisa memanen apa hal yang dilakukan oleh seorang Axel tadi. Dan kayaknya dari Yudo Alliance, mereka juga sudah mulai keluar dari sarang mereka. Sudah mulai terlihat berani. Nuzi terlihat di ujung sana. Akan di lockdown habis-habisan oleh seorang Yongti. Dia akan coba untuk dialihkan pandangannya, tapi ternyata yang lebih berani, yang lebih frontal adalah seorang Jimmy beserta dengan kawan-kawan yang lainnya dari Yudo Alliance. Karena mereka mempunyai advantage atas jumlah pemain yang masih dengan 3 orang. Bahkan pastinya ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Okta
Masih tetap belum ketahuan. Wow, dua-duanya didapatkan oleh pemain yang sama yaitu Young T. Vampire selesai sudah dengan 9 elimination. Bener-bener ya, Flash ini menuai apa yang sudah ditabur oleh seorang Axel Ya. seorang diri. Tinggal diambil satu persatu, dipetik satu persatu pemain dari tim Vampire ini. Dan hanya meninggalkan 3 tim saja. 3 pemain dari Yudo Lions, 2 dari Flash. Dan the last man standing dari tim Alter Ego Ares yakni Okta masih bertahan sedari tadi. At least posisi yang ketiga sudah diamankan oleh seorang Okta. Placement nomor 3 diamankan untuk tim Alter Ego Ares. Tapi Flash kayaknya sudah mulai gergetan untuk bisa membuka, untuk bisa engage perang menuju ke arah Yudo Alliance. Ya, karena kita tahu bersama harus berhati-hati Flash. Harus berhati-hati Yudo Alliance. Ada 3 cobaan di dunia ini. Harta, tahta, dan Okta. Okta bisa menjadi cobaan untuk Flash, bisa menjadi cobaan untuk Yudo Alliance kalau mereka lengah. Okta belum ketahuan dan lihat bagaimana Okta sangat fokus sekali dia. Tidak terlalu banyak gerakan-gerakan yang dia lakukan. Menunggu fight terjadi antara Flash dan juga Yudo Alliance adalah hal yang harus dilakukan oleh Okta. Ya. Perlu bersabar dia, perlu sedikit saja bersabar untuk menantikan fightnya pecah antara 2 tim ini. Ya, dan itulah yang pastinya udah diketahui secara 100%, secara full, secara penuh untuk seorang Okta ini. Apalagi memang dari tadi ada beberapa prefire yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Yudo Lions. Ada beberapa grenade juga yang dilontarkan, tapi ternyata Yati melihat adanya Okta. Gak bisa kemana-mana dan langsung dihabiskan. Dengan begitu, Flash akan menghadapi Yudo Alliance di endgame kita ini. Balik keunggulan jumlah player dimiliki oleh Yudo Alliance. 1 knockdown harus didapatkan oleh Flash. 1 knockdown tersebut di depan mata. Tapi apa daya gagal Wonti untuk mendapatkan pemain yang menggunakan Kup RB tadi. Sudah kepalang tanggung, harus maju. Justru terkena granat, melemparkan granat balasan. Tapi terlalu sulit untuk melawan 3 pemain Yudo Alliance. Harusnya karena 1 melawan 3. Di end begitu saja 1 pemain, apalagi menggunakan DBS terlalu jauh jaraknya. Dapat 1 knockdown, yang kedua sudah diincar. DBS dari pemain Flash. Tapi apa daya ternyata Yudo Alliance bermain-main di Grand Final. Grand Final menjadi taman bermain untuk Yudo Alliance. Grand Final is Yudo Alliance's playground. Dan home crowd buff terus-terusan terjadi menuju ke arah Yudo Lions yang sudah berhasil mengantongi winner-winner chicken dinner ketiga mereka di hari pertama ini. Congratulations untuk Yudo Lions yang dimana ada pemain Indonesia. Agak sedikit ragu-ragu ya, makin Iya. kesini ya. Makin kesini agak sedikit ragu-ragu ngomongnya ya. Ragu sih. Gak jadi. Wow, masa. tapi lihat bagaimana kolektivitas pemain Yudo Alliance inilah yang menjadi alasan mereka mampu mendominasi Grand Final. Ya Leon lah, lumayan lah. Nol soalnya. 67 damage. Kayaknya Leon doang yang tadi tumbang duluan dah. Iya. Ya kan, yang Ya, lain lumayan masih lah, bertahan. lumayan lah, 67 damage. Ya, Lumayan. 67 damage. 5 throw tuh, nggak tahu itu smoke atau granat ya. Tapi anyway, ngeblend congratulations. memang ya, Ngeblend, ngeblend. ngeblend banget cuy, sama pemain-pemain dari Yudo Lions ini cuy. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin kalau misalnya Eldoge lagi nobar, mungkin bisa diceritakan POV dari seorang Eldoge mengenai war terakhir dengan menggunakan DBS tadi. itu terlalu jauh menurut saya jaraknya, itu terlalu memaksakan. Ada Iya. effort, karena biasanya orang tuh, kita mengenal DBS terlalu sakit, DBS penghancur karir, sehingga Lata menggunakan DBS. Nah, itu dia. Jaraknya jauh banget tadi, karena kan tadi gue juga udah ngomong, ini kayaknya pakai effort lebih efektif dah. Karena DBS kan nyebar dan akhirnya malah geli-geli kalau jaraknya jauh. Apalagi sekarang dengan update beberapa kali kan, DBS tuh udah dikembalikan ke terahnya. Ya, ya. Terahnya adalah senjata jarak dekat. Yang bikin resah kemarin kan jarak dekat tapi kok jarak jauh tetap sakit. Nah sekarang jarak jauh bikin nggak terlalu sakit. Terima kasih El Sansku Wah. atas jawabannya. Bisa-bisanya, bisa-bisanya. Tapi emang kayak gitu ya, kayak agak-agak maksa sih menurut Iya kan? gue juga ya, kayak dengan war tersebut. Yang satu lagi menurut gua tadi ya memang udah kepalang tanggung sih. Ya. Saat gagal dapetin pemain dengan Kup RB, langsung dimajuin. Ah, Itu juga satu momen yang menurut gua ya mungkin bisa dipertimbangkan dengan nggak langsung maju. Iya, iya. Mungkin memang ada beberapa blunder yang terjadi ya di kalangan dua pemain terakhir dari tim Flash ini, dan kayaknya siapa sih tadi, Wonti ya yang terakhir ya? Ya pokoknya yang di belakang itu tadi yang menggunakan DBS-nya itu. Mungkin kalau misalnya gua melihat dan juga menerka dari POV agak-agak positif sedikit, dia nunggu tabrakan yang dilakukan oleh Yudo Lions. Maybe. Ya. Maka dari itu weapon pertama yang dipegang adalah DBS. Karena dia Jadi dia berpikir tinggal akan satu orang, ditabrak.
pasti maju semua nih. Iya. Ngabsen nih. Iya, karena kalau misalnya ditabrak kan udah ada DBS di tangannya, udah siap dar bisa tuh dicicil satu-satu gitu kan, Ya, diabsen satu-satu. Tapi ternyata tidak dimaju-majuin, makanya tadi kita sempat ngeliat ada change weapon menuju ke arah M4. Ya, Ya akhirnya kan? dia sadar. Akhirnya sadar, oh nggak dimajuin nih gitu kan ke arah M4. Tapi ternyata kelihatan tiba-tiba di depan muka dia, change lagi menuju ke arah DBS. Tapi ternyata cuma satu pemain kan dari Judo Ya. Alliance tadi yang kelihatan dan juga diambil oleh sebuah DBS yang dipegangnya, dan mungkin nanti sesaat lagi kita akan melihat reka ulang kejadiannya di highlights ini. Ya sangat disayangkan Okta harus ketahuan tadi Ya. karena sebenarnya kalau Okta nggak ketahuan mungkin keadaannya agak berbeda ya. Ya. Karena Flashnya kan udah maju duluan tuh. Nah, Jadi Okta bisa lewat belakangnya Flash Betul. kayak sedikit ngebokongin pemain-pemain Flash berhadapan dengan si Yudo Lions. Ini adalah momentum memang Yudo, jarak mereka atau titik mereka rotasi sama persis saat mereka mendapatkan WCD yang kedua di region yang betul. pertama. Iya, jadi memang possibility-nya begitu besar sekali, dan possibility tersebut dimanfaatkan dengan begitu baik oleh pemain-pemain dari Yudo Alliance sehingga berhasil untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka yang ketiga kalinya. Walaupun demikian, wah ini si Axel sih. Walaupun memang nggak bisa menang atas fight tersebut, tapi tetap itu well played, coy. Itu adalah kegigihan dan juga keberanian yang harus patut kita klepin. Ya, betul Kita sekali. tepuk tanganin. Dan ini dia, Wonti terus-terusan. Oh, Yangti di depan. Ya momennya memang sulit untuk mereka tapi ya ini udah gamenya Yudo Lions memang kita tidak bisa berbicara banyak hal di momen seperti tadi. Itu adalah game untuk Yudo Lions. Mereka sebenarnya datang dari farm, itu juga yang membuat kenapa Leon DZ langsung ngeblend bersama dengan pemain Yudo Alliance karena Kagendra dan juga Yudo sama-sama turun di farm Ya. sehingga dia setidaknya minimalnya start untuk bermain tuh